Hari ini kita mau lanjut belajar tentang satu poin sebenarnya. Satu poin penting. Jadi ya, kemarin kita sudah belajar tentang keselamatan. Keselamatan orang sedang diselamatkan, bukti lahir baru seperti apa. Kemudian ya, ada apa Injil yang salah kan gitu kan. Sabotase Injil, ada yang mengurangi dan ada yang menambah. Kita bilang bahwa Injil itu aturannya jelas, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Kalau orang biasa minum kopi dengan takaran yang khusus, kalau kelebihan sedikit kopinya, menurut dia sudah kurang enak, atau kebanyakan sedikit gulanya kan, bahkan ada yang minum kopi nggak pakai gula, itu sama. Atau gini, misalnya kalau kita ukur tanah itu pakai tali, harusnya kan supaya benar ukurannya itu ukuran tali harus pas berapa meter, misalnya satu tali 1 meter, 1 meter supaya dia bisa ukur pas. Kalau orang mau coba-coba bikin tali yang lebih sedikit dari 1 meter, atau lebih 2 cm aja, nggak usah lebih dari jauh, nggak usah banyak lebihnya, lebih sedikit aja. Jadi kalau kita sudah mulai hitung panjang, jadi akhirnya apa? Ya ukurannya tidak pas lagi. Bayangkan kalau dia lebih 10 cm, ya kan? Satu ukuran lebih 10 cm, 1 meter 10. Jadi kalau ada 6, harusnya 6 meter. Jadinya 660. Ya kan? Karena sudah dilebihin 10 cm gitu loh. Ya, sama. Kalau tinju, kalau olahraga tinju atau MMA itu, ya dia kalau dia mau masuk di satu kelas tinju, kemudian dia pilih lawan seperti apa, ya dia harus menjaga berat badannya, nggak boleh lebih. Kalau lebih sedikit, dia nggak bisa lagi ikut kelas yang itu. Atau kurang sedikit, dia nggak bisa lagi ikut kelas. Lalu orang olahraga tinju MMA, kalau dia terlalu besar, terlalu berat badan, dia mesti puasa, makan. Nah, sama dengan Injil. Injil tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Karena ukurannya pas. Kalau lebih salah, kalau kurang salah. Itu sudah bahas kemarin. Dan hari ini kita mau bahas tentang satu doktrin, kaitannya dengan doktrin keselamatan juga, yaitu tentang gereja. Kita perhatikan di sini doktrin gereja atau disebut sebagai eklesiologi. Eklesiologi ini artinya apa? Eklesia itu artinya gereja. Logos itu artinya pelajaran atau ilmu tentang gereja. Penting nggak kita belajar gereja? Penting. Kenapa? Karena kita sedang ada di satu masa, dalam satu situasi di mana di dalam gereja itu bisa mengajarkan hal yang sama. Gitu loh. Kalau kita sampai terjebak kepada posisi ini, ya akhirnya nggak ada guna kita ke gereja. Misalnya kita terjebak ke gereja yang ternyata walaupun gereja tapi pengajarannya tidak alkitabiah. Lebih baik saya tidak ke gereja. Kalau saya masuk ke gereja dengan pengajaran yang tidak alkitabiah, yang mending saya tidur di rumah. Oh ternyata ke gereja dapatnya salah. Mending saya santai jalan-jalan. Hari Minggu kan enak liburan, benar nggak? Hari ini kan hari libur, mending saya jalan-jalan ke tempat wisata. Penting orang Kristen mempelajari gereja ini, doktrin gereja ini. Yang pertama supaya dia bisa melihat, oh ternyata dia bergereja itu ada gunanya, gitu. Ya kan? Kalau dia mampu melihat dengan baik, oh gereja yang benar seperti apa, gereja yang alkitabiah seperti apa, gereja yang tidak alkitabiah seperti apa, gereja yang menyimpang seperti apa. Oh ada namanya gereja duniawi, ada namanya gereja entertainment dan seterusnya. Kalau kita bisa memilah semuanya itu, maka kita bisa mengambil satu keputusan yang aman. Artinya ke gereja ada guna. Kalau ternyata kita selalu pilih gereja, misalnya gereja yang kita pilih nggak ada bedanya dengan pub malam, yang mendirikan ke pub malam, ya. Itu ternyata kita membuang waktu ke gereja, dan akhirnya ternyata gereja itu nggak ada bedanya dengan pub malam.
Kemudian kita pergi ke gereja yang ngomongnya uang terus di hari uang. Uang. Kalau nggak kasih persembahan, Tuhan marah. Kalau nggak kasih persembahan, nggak diberkati. Kalau kamu nggak kasih persembahan, pokoknya banyak. Pokoknya harus kasih persembahan. Mau kaya nggak kasih persembahan. Ya saya nggak usah ke gereja. Kalau gitu, coba lihat itu. Teman itu lebih senang. Banyak hal makanya lebih bebas. Karena kita ada gereja kayak gereja judi gitu. Gereja judi gini, semakin besar kamu kasih, semakin banyak Tuhan. Nah itu gereja judi. Kayak gereja judi kan? Kalau ini kan gini, semakin besar kamu pasang, ya kemungkinan semakin besar kamu dapat kalau kena lotre kayak gitu. Ini gereja judi. Kalau kamu berikan sedikit, Tuhan kembalikan sedikit. Kalau kamu berikan banyak, Tuhan kamu kasih banyak dan banyak, bahkan 10, 100 ribu kali lipat. Siapa yang gak senang di situ? Nah, jadi kita masuk ke meja judi tinggal kalau saya pasang ini berharap kena nomor kemudian sama. Terus sekarang banyak gereja seperti itu. Gereja yang akhirnya apa mengajarkan yang sebenarnya yang tidak diajarkan oleh kami. Banyak gereja entertainment, gereja saya bilang ini gereja judi gitu. Karena sebenarnya masuk ke gereja seperti itu bikin apa orang bukan bermental Kristen tapi bermental judi. Karena dia mau bertahan, Tuhan hari ini saya bawa 200, mudah-mudahan 200 ini apa 200 ini kalau saya kasih bisa jadi 500, atau saya kasih bisa jadi 2 juta, kalau saya kasih bisa jadi 20. Wah ini uang tajir itu gitu kan orang main judi. Kalau uangnya tinggal 200 apa yang dia pikirkan? Pasang di mesin pokoknya terakhir nih awas aja nggak dapat kan gitu kan sama nggak cara berpikirnya kalau bilang nggak hati-hati melihat gereja yang kita lihat dan gereja yang tidak kita lihat ya kita bisa sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Artinya ya kita bergereja itu nggak ada gunanya karena sama saja hidup kita dengan tidak bergereja. Ya beda ketika orang datang ke tempat judi ya memang berjudi kan gitu kan. Tapi kalau kita datang bekerja, kemudian diajar berjudi kan itu aneh. Itu aneh. Kemudian gereja apa? Gereja yang manis di bibir. Ada gereja yang manis di bibir? Oh ada. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik-baik itu jadi gereja. Apalagi ada orang agak kaya ini kan. Kalau saya bisa bicara tentang dosa, nanti dia nggak kasih persembahan gede lagi nanti. Tuhan Yesus baik. Kenapa Bapak seperti ini? Tuhan Yesus baik. Kalau saya bicara, Bapak koruptor. Anggota DPR masih koruptor kan Pak? Misalnya kita udah tahu nih, pejabat ini korupsi. Ya kan karena kita takut mau bicara tentang kebenaran. Apa Bapak korupsi? Tuh kan orang nggak lihat kalau Bapak korupsi. Ini gereja masih begini. Tidak berani mengungkapkan apa adanya. Tuhan Yesus baik, benar baik. Tapi juga kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu apa? Adil. Tuhan Yesus itu setia. Banyak kita nggak bisa bicara Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jadi Tuhan Yesus apa? Gereja manis di bibir. Kalau kan ada lagu itu lagu lama itu manis di bibir. Memutar lagu Malaysia sih kan? Itu ada lagu Eksis salah judulnya. Ya, pokoknya liriknya seperti itu. Manis di bibir memutar kata. Pokoknya yang penting senang dia, yang penting senang. Ujung-ujungnya apa? Masuk uang. Jadi, nah ini gereja yang berkembang dan bukan baru sekarang. Dulu juga sudah ada. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni bahwa kita biar tentang gereja tersebut, ya jadinya seperti itu. Coba kita lihat. Dulu sudah ada belum? Sudah ada. Coba kita lihat di dalam
1 Timotius. 1 Timotius. 1 ayat 3 dan seterusnya. 1 Timotius 1 ayat 3 dan ayat seterusnya. Saya baca. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang apa katanya lain. Jadi Paulus mau ke Makedonia, nggak sempat ke Efesus. Akhirnya Paulus suruh Timotius ini pergi ke Efesus. Kenapa katanya Pak? Timotius harus pergi ke jemaat Efesus. Karena ada orang-orang tertentu yang katanya mengajarkan ajaran yang lain. Apa itu sibuk dengan dongeng-dongeng, dengan apa? Oh banyak persoalan. Nah, sekarang ada nggak makin dahsyat. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius 4. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ayat 2 sampai 4. 2 Timotius pasal 4. Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Saya baca. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan kebenaran. Ayat 3 juga kita perhatikan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran saya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari apa katanya itu? Kebenaran dan membuka bagi terjadi nggak sekarang? Orang lebih senang dengan cerita dongeng. Dongeng itu mitos. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, tidak punya dasar. Kemudian dicerita-ceritakan. Saya kemarin naik surga, kemudian turun lagi. Saya dibawa jalan-jalan ke neraka. Ini dongeng. Karena jelas di dalam Alkitab sudah katakan, ya sekarang tidak ada orang yang bisa lebih dulu ke surga, harus sama-sama pengangkatannya. Jadi ada orang mengaku dia lebih dulu pergi ke surga, dan itu bohong kan? Kan bilang ke surga itu sama-sama, tidak ada yang mendahului satu dengan yang lain. Nanti kita lihatnya kayaknya ada. 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 15. 1 Tesalonika pasal 4 dari 15 itu. Secara langsung masih jalan ya. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Ini ketika kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, berarti kita sekarang kan, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, katanya apa? Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang ingin. Berarti harus sama-sama nggak naik surga? Jadi ada orang ngaku hari dia ke surga, saya nggak percaya gitu. Bukan karena saya cemburu dia, kok dia lebih naik ke surga? Bukan, karena Alkitab yang bilang bahwa untuk ke surga itu sama-sama pada masa tertentu itu. Kita yang masih hidup, katanya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang dalam ini. Jadi kalau ada orang pun yang hidup sekarang ngaku sudah ke surga, sudah ke neraka, itu nggak mungkin. Karena kita bilang ada waktunya pengangkatan, semua sama-sama akan diangkat. Pada saat kapan? Pada waktu tanda diberi dan pembuluh malaikat berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat apa namanya? Ayat 17.
bersama-sama, ayat 17, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Jadi sama-sama nggak? Sama-sama. Jika sudah jalan-jalan ke surga, saya pastikan itu dongeng untuk hibur orang. Dan berapa banyak orang yang percaya itu? Wow, gereja yang mengajarkan itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Satu kali kebaktian bisa ribuan, dan dia bisa dimakai kebaktian satu hari. Sarina Plaza, Jakarta, Palai Sarbini, nah, itu sekali duduk kebaktian. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab terjadi, bahwa ada waktunya di mana orang-orang memalingkan telinga dari katanya kebenaran dan membuka bagi dong. Kenapa? Kadang kebenaran itu menyakitkan. Kadang bagi orang kebenaran itu membuat Yesus itu terus yang diceritain. Kalau dongeng kan lebih menarik ya. Anak-anak senang dengan dongeng. Kadang dia anak-anak kalau mau dongeng, ya udah sakit saja. Sakit terus nggak mau dongeng. Karena dongeng itu cerita yang menghibur, lawakan, stand up komedi. Jawabannya, ya seperti itu. Kalau kita tidak memahami gereja yang benar itu seperti apa, ya bisa jadi kita akan diam di gereja-gereja yang seperti itu. Karena ini kita tidak memunculkan orang-orang yang dalam itu. Yang kita kritisi, yang kita mau buka pikiran adalah tentang pemahaman mereka, kebenaran, apa yang mereka ajarkan. Kalau kita saya bikin video-video YouTube kan, bisa bicara ke hamba-hamba Tuhan tertentu. Orang marah, orang pikir saya sendiri. Emang kamu hebat? Kenapa kamu serang dia? Kan kita nggak serang pribadinya. Yang kita serang apa pengajar? Jadi pengajarnya nggak benar. Bisa nggak ya? Bisa, karena ada kita bilang ujilah segala sesuatu dan bagaimana yang Mbak? 1 Tesalonika 5 ayatnya. Yang penting kita nggak salah orangnya. Yang salah kita salah orangnya. Dompetmu kecil, asapmu nggak ngebuah, itu salah. Atau kita terlalu pusing dengan kehidupan rumah tangga dia, ya kita salah. Misalnya, rumah tanggamu nggak bagus pada ini, ya itu salah. Karena kita sedang menyerang sebenarnya yang masalah yang tersembunyi dalam hati orang. Ketika kita bicara mengkritik pengajaran itu nggak salah, karena ada dasarnya. Jadi ini kenapa orang Kristen harus memahami doktrin ini dengan baik. Sekali lagi supaya ya kita ketika kita pilih gereja, ketika kita berjemaat, kita nggak salah berjemaat, dan kita bisa ambil keputusan yang tepat. Ternyata berjemaat seperti ini dan tidak rugi. Bayangkan Anda 50-40 tahun berjemaat gereja dan ternyata semuanya sia-sia. Ya kan? Karena begini, kita ke gereja dan ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan selama 40 tahun. Anda sudah buang berapa waktu? Waktu sudah bertahun. Nah, Anda sudah buang tenaga? Pasti tenaga. Kadang sakit masih gereja juga kan? Agak pusing-pusing gereja juga, itu buang tenaga namanya. Buang uang. Jangan buang uang lah, kasih persembahan. Ya kan? Apalagi kalau gereja di kota-kota besar kan jauh-jauh ya. Kita masuk gereja kita. Kalau gereja di kampung kan enak, tinggal jalan kaki. Kalau gereja kayak di kota-kota besar ya bisa naik mobil lah, bisa naik Grab, kalau punya motor ya motor sendiri. Tapi ya buang materi dong. Buang pikiran ya buang pikiran. Buang pikiran pasti buang pikiran. Dan banyak hal yang kita buang. Dan ternyata gereja yang kita datangi itu gereja yang tidak kita lihat. Coba kita bandingkan dengan ketika kita tidak bergereja. Jadi tadi bergereja di gereja yang tidak kita lihat. Kemudian yang kedua kita tidak bergereja. Kita misalnya tidak bergereja, pergi kemana? Terus pergi kemana? Kita tidur. Ya kalau kita sudah tidur di rumah berarti hemat apa? Tenaga. Hemat tenaga. Kalaupun kita jalan-jalan pasti sama, sering dong, buang tenaga. Ya kan? Tapi kalau kita jalan-jalan mungkin lebih fresh. Naik motor menangis.
kemudian buang uang. Tapi habis buang uang, misalnya kita buang uang kan untuk apa? Untuk makan, jajan. Itu kan nggak gereja. Jadi ada pengorbanan dua-dua. Ke gereja dan tidak ke gereja. Ke gereja yang salah dan tidak ke gereja. Tapi ujung-ujungnya adalah apa? Neraka. Tetapi kalau kita memahami gereja yang benar, doktrin gereja yang benar, kita ke gereja, kita punya prinsip tahu kenapa saya harus ke gereja. Nah, itu tidak sia-sia. Jadi segala jerih payah kita ini tidak sia-sia dengan Allah. Artinya tenaga yang kita buang, ya kan? Uang yang kita keluarkan, benar. Waktu yang kita pakai itu akan dihitung oleh Tuhan. Kapan terimanya? Di surga nanti. Dan kalau sudah bicara kepada masalah surga, yaitu kekekalan, firman Tuhan bilang mengat dan karat tidak akan mau masalah. Motor atau mobil kalau kita nggak pakai berkeras ya. Ya lama berkarat, apalagi nggak pernah diganti oli dan seterusnya kan. Baterai habis kalau nggak dipanas motornya. Nah itu mengat dan karat menguasai itu. Kalau uang kita ada nggak pernah simpan uang ternyata bolong-bolong. Saya pernah tabung uang, lumayan. Oke, tidak selama itu saya masih waktu itu kali perak, 1.000 perak, karena waktu itu bagi mahasiswa udah inilah. Kita udah lupa lagi nabung uang. Oh, nanti kalau tidak sama, saya tahu ternyata saya ada tabungan. Pertama kali saya keluar dari sana, itu bulu-bulu, saya udah enggak jadi ya ampun 30% yang bisa dipakai ya kalau misalnya dia 500.000 ya tinggal berapa sisanya yang bisa dipakai tinggal ya udahlah daripada lain tapi saya nggak lupa kalau ada tabungan ya itu lah yang bilang mengat dan karat menguasai tapi kalau kita pilih yang kita lihat Tuhan bilang jerih payahmu tidak sia-sia. Sia-sia bagi yang mengerti kebenaran. Bagi yang tidak mengerti kebenaran juga ya. Jadi gitu. Perlu mempelajari doktrin gereja ya supaya kita bisa menghargai, bisa memilih gereja yang benar dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita buang di dunia ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Coba kita buka lagi ayat yang sering saya buka 1 Korintus. Satu Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Korintus 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang kedua. Dan apa semua? Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan apa? Nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab dia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji akan dapat nah, ini yang tidak mungkin apa? Yang tidak mungkin dimakan mengat dan karat, nggak mungkin. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Nah, jadi tetapi dia diselamatkan, tapi seperti keluar dari dalam Kalau orang habis kecelakaan, ya misalnya, kalau orang kebakaran rumah, kita nggak bilang kita kebakaran rumah. Kalau orang kebakaran rumah yang dipikirkan apa? Masih bisa nggak selamatin yang kayak gini? Kadang ya tinggal lanjut aja ibadah. Banyak seperti itu. Tapi kan kita nggak mau masuk surga cuma tinggal bagi ibadah saja. Ya nggak apa-apa saya masuk surga. Kita berpikir bahwa masuk surga dengan upah yang supaya jerih payahmu apa tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu. Dia ada satu ayat lagi. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus
4 ayatnya yang ke-8. Kita Bang Komar baca 2004 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang bukan kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Makanya yang kelihatan itu apa? Sementara. Ya benar. Kita punya segala sesuatu itu baik. Punya mobil, punya rumah, punya motor, punya barang-barang berharga itu bukan hal yang salah kalau kita percaya. Tapi Tuhan bilang itu apa? Sementara. Karena kalau itu sudah masuk di peti itu nggak bisa muat. Ada banyak orang, ada banyak nonton video itu ya. Siapa yang ada bos yang meninggal ya? Kemudian duit sama mas-masnya dia timbun, dia masukin semua ke dalam kuburannya. Ada juga yang meninggal motornya dimasukin. Tapi kan nggak bisa dipakai masalahnya. Yang mungkin dia cari suruh orang keluarga pakai. Ada. Artinya kalaupun bisa dibawa ke liang kubur ya kita nggak bisa pakai orang yang sudah mati. Tapi katanya yang tidak kelihatan adalah apa katanya ke surga kita sudah lihat sekarang. Belum ada orang yang bisa lihat surga. Tapi itu kekal. Itu kekal. Kadang kalau saya lihat meme lucu-lucu di Instagram itu, jadi ada orang yang kayak orang ternyata yang tunjuk itu bukan. Ya nggak ada sih nilai-nilai mobilnya tapi kartu semua. Isi kartunya kan nggak tahu berapa. Nah, kadang yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Nah itu contoh sederhana walaupun kurang relevan. Tapi bisa menggambarkan. Karena apa? Nilai surga itu yang nggak bisa dirupiahkan. Nilai selamat atau nilai kebenaran itu ya tidak bisa didolarkan. Nggak bisa. Sekarang kan orang ngomong cari dolar gitu. Ya sementara. Saya juga bikin YouTube. Ya, kalau Tuhan percayakan dapat berkat dari situ ya oke. Tapi ya itu kita lihat itu sebagai sementara. Kan cek itu aduh dolarnya masih garis berarti gimana? Kalau dolarnya udah nggak digaris, nah dia udah mulai apa? YouTube atau Facebook, kan Facebook bisa juga bikin video dapat bisa juga. Cek di Facebook, dolarnya masih begini. Dolarnya belum bisa. Ya itu karena itu sementara. Oke. Gereja, jadi kita mesti memahami gereja itu. Kemana kita gereja? Eklesiologi, kita belajar tentang gereja. Karena gereja adalah pintu dari semua itu. Itu artinya apa? Pengajar itu masuk keluarnya lewat gereja. Nggak ada lewat panti asuhan. Nggak ada lewat panti jompo, enggak. Jadi lewatnya semuanya dari gereja. Jadi, walaupun gereja pintunya besar, belum tentu pengajarannya. Bisa jadi gereja pintunya kecil dan dipinjam lagi. Ya. Kan kita pintunya kecil, dipinjam lagi. Enggak, disewa. Tapi bisa mengadakan gereja yang pengajaran yang tadi. Jadi gereja atau eklesiologi adalah pintu semua doktrin. Semua doktrin disebar keluar dan diterima masuk pasti melalui gereja. Kenapa? Lewat gereja, karena begini. Karena kita harus kembali kepada masalah ini. Kalau dulu, kalau kita perhatikan ini, Tuhan pernah percayakan ayah dan keluarga sebagai penjaga kebenaran. Kelihatan nggak? Kelihatan. Masa ini, di masa ini. Jadi pengajaran itu masuk keluarga langsung ke keluarga. Jadi Tuhan ngomong bapak yang dapat pengajaran itu. Adam, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, ini bapak-bapak patriark di masa-masa mereka. Tuhan pakai keluarga sebagai tiang penopang dan ayah sebagai. Jadi keluarga yang benar itu berarti dia menjaga kemurnian pengajaran.
Dulu belum ada gereja, nggak ada gereja dulu. Yang dulu adalah keluar, karena satu organisasi pertama, wadah pertama di dunia ini didirikan oleh Tuhan ada siapa? Keluar, Kejadian pasal yang dulu. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang tidak baik kalau Adam itu sendiri, tidak baik kalau laki-laki itu sendiri. Kita doakan supaya nanti berdua. Ya benar. Tuhan bilang tidak baik Adam itu sendiri. Katanya harus ada penolong. Benar nggak itu? Itu benar. Kadang begini. Banyak laki-laki rajin, banyak laki-laki rajin. Bahkan sebenarnya bisa kerja. Bisa aja ya cuci piring, bisa kan? Bisa cuci baju dan seterusnya. Tapi kalau kadang-kadang kalau laki-laki kerja, serajin-rajinnya laki-laki itu berantakan. Kalau dia masak dia bisa keluarin semua, dia mau masak apa? Cuma goreng bawang. Dan apa? Ceplok dulu. Itu semua perlengkapan bisa keluar semua ya. Nah, berarti perlu apa? Perlu penolong. Ya. Jadi ada yang dari si serajin-rajinnya laki-laki cari uang. Pasti kan sampai dulu pakai aja lagi apa. Kalau uang ya bisa laundry. Tapi nggak ada istri. Banyak. Tidak baik Adam itu sendiri. Dia perlu penolong. Akhirnya Tuhan, inilah pernikahan yang paling sempurna di dunia. Oh iya, pernikahan yang paling sempurna adalah pernikahan Adam dan Hawa. Belum ada dosa. Belum ada dosa. Nah, inilah wadah pertama. Cerita organisasi pertama di dunia ini apa? Ya keluarga. Oleh sebab itu pertama-tama Tuhan percayakan kebenaran kepada siapa? Keluarga. Ayah sebagai imam. Ayah sebagai imam. Imam itu artinya perantara. Jadi kalau saya kerja di satu perusahaan, Bang Komar bosnya, ya kan? Kadang kan ada bos yang dia sudah serahkan banyak tugas ke orang-orang yang dia percayai, seperti manajer khusus. Jadi supaya bos tidak terlalu banyak buang waktu untuk urus hal-hal yang kecil, ya udah kita berurusan dengan siapa? Manajer khusus. Jadi misalnya saya perlu di perusahaan Bang Komar. Bang Komar kan saya sibuk, ya udah kamu berurusan dengan manajer. Itu perantara, mediator. Orang kalau ada salah paham, nggak mungkin, jarang orang salah paham kemudian berdamai, jangan. Apalagi kalau di kampung yang ada pasti ada mediator. Nah, kan? Mediator itu biasanya orang-orang yang berpengaruh. Yang berpengaruh kan kalau dia ngomong orang dengar. Enggak? Mediator namanya. Jadi kalau orang udah marah, nggak mau bicara jadi nggak mau ngomong, malah saya ngomong sama orang itu malah. Perlu apa? Mediator, penyambung lidah. Di adat-adat tertentu ada seperti itu. Jadi saya mau sampaikan maksud saya dan dia tolong sampaikan. Jadi mediator ini sampaikan yang di sebelah bilang seperti ini. Nah, mau nikah kan begitu juga kan? Harus ada utusan-utusan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak tertentu. Jadi mediator. Imam adalah perantara. Jadi dulu perantara antara manusia dengan Tuhan itu adalah ayah dari setiap keluarga. Jadi kalau perantara bawa informasi yang salah, keluarganya jadi brengsek. Jadi nggak benar. Kalau imam ini, perantara ini bawa informasi yang benar ke keluarga, berarti keluarganya jadi keluarga bah. Adam dan Hawa menjadi perantara yang benar. Adam menjadi imam yang benar. Soal itu dia mengajarkan anak-anaknya untuk mempersembahkan domba korban. Nah itu tugas bapak waktu itu. Di masa Nuh kelihatannya banyak sekali ayah-ayah yang sudah tidak baik. Oh ternyata kedapatan cuma satu keluarga yang benar, bayangkan dari banyak orang di dunia ini. Kalau kita baca Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 9. Sudah apa semua?
Di situ contoh berkata, ila riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesat, dan Nuh itu hidup bergaul. Jadi dari ribuan bahkan jutaan orang yang hidup pada waktu itu, cuma Nuh dan keluarganya orang yang benar. Artinya bapak-bapak yang lain sudah nggak benar. Oleh sebab itu Tuhan ambil keputusan untuk sikap lewat air bah pada waktu dan curah orang yang selamat. 8 orang yang selamat. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan istri dari 3 orang anaknya, 8 orang. Bayangkan dari misalnya jumlahnya 1 juta, cuma 8 orang yang benar, cuma satu keluarga. Nah ini, akhirnya Tuhan mengambil keputusan untuk menghukum orang. Berarti yang bisa menjadi imam yang benar itu hanya bapak Nuh. Sehingga anak-anaknya itu mengerti kebenaran. Itu di masa itu. Keluarga, ayah sebagai imam dan yang penopang dan dasar kebenaran. Karena semakin hari, ya kan di masa Nuh banyak bapak sudah nggak benar. Akhirnya keluarganya jadi. Akhirnya Tuhan mau memakai satu program yang baru, bukan lagi keluarga. Oleh sebab itu Tuhan janji kepada Abraham bahwa pergilah dari tanahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dari keturunanmu akan ada bangsa yang besar. Sejak itulah Tuhan mau merencanakan satu program. Bahwa bukan lagi bapak, bukan lagi keluarga. Tetapi nanti ada satu bangsa yang besar. Akhirnya lahirlah bangsa Israel. Jadi Tuhan gantikan keluarga. Ayah sebagai yang penopang dasar kebenaran dan imam, Tuhan gantikan dengan bangsa Israel. Dengan perjalanan yang begitu panjang. Dari Yakub sampai di Mesir, kemudian keturunan Yakub itu nikah, lebih banyak orang yang jumlahnya kan, dan Tuhan bilang 12 keturunan Yakub inilah yang akan jadi bangsa Israel. Itulah Tuhan sampaikan pada Mesir supaya mereka usir bangsa Israel buat Mesir. Dan ketika bangsa Israel di luar, di atas gunung Sinai itu Tuhan turunkan hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebagai pedoman. Akhirnya beralih sistem itu. Dulunya keluarga, sekarang bangsa Israel. Nah, jadi di masa ini ketika Taurat diturunkan, akhirnya bangsa Israel menjadi tiang penopang dan dasar. Dulu kan ayah sebagai tiang penopang dan dasar. Dan yang menjadi imam siapa? Yang menjadi perantara itu Harun dan keturunan. Tidak boleh orang lain. Orang lu pengen jadi imam keluar aja di Tuhan. Harun dan keturunan Lewi adalah imam. Jadi bangsa Israel mau cari tahu kehendak Tuhan, dia harus datang kepada siapa? Imam. Oleh sebab itu imam itu ada baju, namanya baju efod. Baju efod itu di dadanya ada urim dan ada tumim. Ada kantong urim dan kantong tumim. Urim itu artinya iya, tumim itu artinya tidak. Jadi kalau bangsa Israel mau tanya kehendak Tuhan, misalnya mau perang, mau lawan bangsa Filistin, Tuhan, ini ada bangsa Filistin di depan kita sikat atau enggak? Mesti tanya lewat imam, berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang urim berarti perang. Kalau Tuhan bilang jangan dulu berarti ini. Nah itu perantara mediator antara bangsa Israel dengan Tuhan. Kemudian waktu terus berjalan sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Kemudian ditandai dengan bangsa Yahudi tolak Yesus sebagai Mesias. Itu semua beralih. Bukan lagi bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan bukan lagi Harun sebagai imam, tetapi jemaat gereja. Gereja adalah wadah yang Tuhan dirikan sendiri untuk menggantikan peran bangsa Israel untuk menjaga kebenaran. Coba kita buka Lukas. Matius 11 ayat 3. Matius 11 ayat 13. Matius 11 ayat yang ke-13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat
hingga tampilnya Yohanes. Kemudian Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kapan katanya? Pada zaman Yohanes. Jadi ini Yohanes tampil berarti masuk kepada zaman baru. Dulu bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan tampilnya Yohanes dan penggenapan ultimate-nya itu kematian Tuhan Yesus. Itu adalah masa gereja. Nah, kita masuk di masa yang sama. Yaitu masa Tuhan. Nah, jadi masa ini Tuhan percayakan gereja atau jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau mau cari tahu kebenaran harus kemana? Gereja. Berarti gereja harus benar dulu supaya orang datang cari tahu kebenaran. Ya kalau gereja nggak benar, bagaimana dia bisa jadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Nggak bisa. Kemudian imamnya siapa imam? Kalau dulu, kalau di sini kan imam ayah. Kemudian di masa ini, masa bangsa Israel, imamnya adalah Harun. Dan sekarang siapa imamnya? Coba kita lihat di dalam 1 Petrus. Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Jadi siapa katanya imam di sini? Kamu orang percaya. Orang yang sudah keluar dari apa? Kegelapan kepada terang. Orang percaya yang ada di dalam jemaat. Jadi kita semua imam. Kita semua adalah imamat yang lain. Jadi tidak ada satu orang pun lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain. Kalau Bang Komar sudah diselamatkan dan saya diselamatkan, kita adalah imamat yang rajani di dalam. Jadi walaupun saya sebagai seorang penginjil, saya tidak berhak menjadi imam di atas Bang Komar, Mak Ines atau nggak bisa. Karena kita adalah setara orang yang sudah diselamatkan. Artinya gini, kita mau cari tahu kehendak Tuhan, mau berdoa, itu langsung kepada Tuhan, tidak perlu orang lain. Jadi dari Tuhan saya punya masalah, ya kan? Punya masalah ya, kita bukan cari orang lain kemudian, harus pendeta ini yang doakan baru masalah selesai, enggak. Nah, kadang-kadang ada orang yang terbentur ke masalah ini, berpikir bahwa nanti pendeta yang doain baru selesai masalah, baru afdol doanya. Karena mereka berpikir pendeta itu sebenarnya pendeta itu tidak imam. Semua orang percaya adalah imam ya. Oleh sebab itu tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan langsung. Kalau dulu ibadah simbolik itu ya kan dibuat imam sebagai perantara, ada pemisah dengan bahkan dosa juga. Waktu Tuhan Yesus, kalau kita ingat peristiwa kematian Tuhan Yesus, karena tabir baik Allah terbelah menjadi hancur, nggak ada lagi pemisah. Dulu orang Israel dengan imam itu terpisah dengan tabir itu. Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu siapa? Ya imam doang. Bangsa Israel nggak boleh. Itu terpisah, artinya apa? Nggak ada lagi perantara. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu langsung ke sana. Bayangkan kalau ada orang berpikir, masih ada imam sekarang, pendeta imam. Ada orang udah sakit keras, kita mau tunggu pendeta datang doa, pendeta ternyata lagi pergi kemana? Betul nggak? Nah karena berpikir bahwa pendeta itu imam, pendeta itu bukan imam yang ikut, tidak. Semua orang percaya adalah sama rata. Inilah alasan, ya kan? Kenapa kita harus berjemaat? Mengerti masalah ini? Karena sekarang kebenaran itu dipercayakan kepada gereja. Oleh sebab itu orang Kristen sekarang tidak perlu jauh-jauh ke Israel untuk cari kebenaran. Nggak ada duit, nggak semua ada orang punya uang ke Israel. Kalau dulu iya, karena Israel adalah
tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu minimal 1 tahun 3 kali orang itu sudah Islam, walaupun dia tidak Islam. Salah satu contoh adalah sida-sida dari Ethiopia. Ethiopia ini kan Afrika ya, orang Ethiopia orang Afrika. Jadi dia mau cari tahu kebenaran, dia mesti dari Yerusalem jauh sekali pakai kereta. Dari Afrika pergi ke Timur Tengah itu jauh. Tapi sekarang kita nggak perlu Israel kemudian baru saya sudah ke Israel. Ada orang bangga-bangga ke Israel. Ya kita bilang begitu bukan karena kita cemburu nggak ke Israel, bukan itu poinnya. Karena kita tahu kan ke Israel itu bukan apa, nggak ada nilai kebenaran itu diukur dari dia ke Israel atau tidak ke Israel. Kalau kawan ya ini. Sekarang kebenaran, penjaga kebenaran itu ada di depan mata, yaitu jemaat. Coba kita buka satu ayat, 2 ayat. Tuhan Yesus bilang apa tentang gereja? Matius. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dapat semua? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan apa katanya? Mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak akan menguasai, apalagi pemerintah. Alam maut saja tidak bisa menguasai, apalagi pemerintah. Ini Alkitab ini. Enggak. Karena gereja yang Tuhan bilang ini bukan masalah gedung. Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan berkumpul dalam satu jemaat. Alam maut bayangin. Tidak menguasai. Kemudian 1 Timotius pasal 3 ayat terakhir. 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah, katanya apa? Yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tiang penopang dan dasar kebenaran sekarang adalah apa? Jemaat. Kita harus mengerti. Dan lagi, orang percaya harus paham gereja yang Alkitabiah, harus berkumpul di dalam gereja yang Alkitabiah, harus pilih gereja yang Alkitabiah, dan harus mengerti doktrin gereja yang Alkitabiah, supaya jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ada pertanyaan?